semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Holila Fauzan dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dokumen berbasis digital. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama, peralatan dan pengelolaan dokumen. A. Filing cabinet. Filing cabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Sebelum arsip disimpan ke laci, terlebih dahulu arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau folder gantung atau hanging folder. Kemudian yang kedua, rotary filing system. Rotary filing system adalah sistem penyimpanan arsip yang menggunakan sistem berputar untuk menyimpan dokumen atau berkas. Biasanya berupa kartu atau map yang diletakkan pada piringan atau tingkat yang dapat berputar. Sistem ini dirancang untuk memudahkan akses dan pengambilan dokumen, serta menghemat ruang. Selanjutnya, C. Lemari arsip. Fungsi utama dari perabot ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan arsip. Arsip yang dimaksud dapat berupa dokumen, surat-surat penting, sertifikat, dan file lain yang mungkin akan dibutuhkan suatu saat nanti. Kebutuhan inilah yang membuat kegiatan pengarsipan dirasa perlu dilakukan. Kemudian D. Rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Selanjutnya, E. Tickler file. Tickler file adalah sistem pengorganisasian yang berfungsi sebagai pengingat untuk tindakan yang harus dilakukan pada tanggal tertentu. Sistem ini biasanya terdiri dari folder atau berkas yang diberi label tanggal, di mana item yang perlu diperhatikan di masa depan ditempatkan di folder yang sesuai. Tickler file membantu memastikan bahwa tugas-tugas yang perlu dilakukan tepat waktu dan tidak terlupakan. Kemudian F. Cardex atau Card Index Cabinet. Cardex adalah lemari laci yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks. Lemari ini memiliki laci-laci yang dapat ditarik keluar dan biasanya dilengkapi dengan kantung plastik untuk menyimpan kartu-kartu. Cardex biasanya terbuat dari bahan baja dan digunakan untuk mengarsipkan informasi dalam bentuk kartu. G. Laci kartu. Laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Alat ini terbuat dari kayu dan banyaknya laci dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, H. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Alat ini mempunyai beragam bentuk dan desain karena sangat tergantung dari perkembangan kemajuan teknologi. Selanjutnya, I. Alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Alat sortir mempunyai beragam bentuk dan bahan. Ada yang berbentuk rak, kotak, bertingkat, dan sebagainya. Kemudian J. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan kertas dengan cara menjepit staples ke dalam kertas. Stapler memiliki bagian penekan yang akan mendorong staples untuk menembus dan menyatukan kertas. K. Perforator. Perforator atau pembolong kertas memiliki fungsi utama untuk membuat lubang pada kertas, biasanya untuk memudahkan penyatuan berkas dalam binder atau map. Alat ini juga penting dalam pengarsipan, membantu memasukkan dokumen ke dalam sistem pengarsipan tanpa merusak kertas. Selanjutnya, L. Numerator arsip. Numerator berfungsi untuk memberikan nomor urut pada berkas seperti invoice. Risiko terjadinya kesalahan penomoran manual dapat dikurangi. Dengan numerator, Anda bisa melakukan penomoran dengan efektif dan efisien, sehingga Anda tidak perlu melakukannya secara berulang-ulang kali. Selanjutnya, komputer. Komputer di kantor memiliki berbagai fungsi penting, terutama dalam hal pengelolaan data, komunikasi, dan otomatisasi. Komputer digunakan untuk membuat, menyimpan, dan mengelola dokumen,
presentasi, dan database. Selain itu, komputer mempermudah komunikasi dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan, melalui email, video call, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, N. Scanner. Fungsi utama scanner adalah memindai dokumen fisik menjadi format digital. Contoh penggunaan yang umum adalah memindai surat, faktur, kontrak, atau dokumen hukum. Kemudian, setelah tersimpan dalam bentuk digital, Anda bisa memasukkan dokumen ini ke dalam sistem manajemen. Materi selanjutnya, perlengkapan pengelolaan dokumen. A. Map arsip. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja, karena tidak ada daun penutupnya. Maka fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Selanjutnya, yang B, guide. Guide memiliki beberapa fungsi tergantung konteksnya. Dalam kearsipan, guide adalah sekat atau petunjuk yang memisahkan arsip atau folder berdasarkan klasifikasi atau topik tertentu. C. Ordner. Ordner yaitu sebagai tempat penyimpanan dokumen penting. Dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map dengan menyesuaikan jenisnya, kemudian dijepit rapi. Tuliskan tanggal serta nomor dokumen pada belakang map agar saat mencari dokumen tersebut Anda tidak terlalu susah. Selanjutnya, D. Label. Dalam otomatisasi perkantoran, fungsi label sangat beragam, mulai dari identifikasi dan organisasi hingga pelacakan aset dan komunikasi informasi penting. Label membantu mengidentifikasi dan mengorganisir dokumen, peralatan, atau inventaris secara efisien, serta memudahkan pelacakan aset dan informasi terkait. E. Lembar disposisi. Dalam pengertiannya, disposisi surat merupakan tanggapan atau instruksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk segera ditindaklanjuti. Dalam sebuah alur disposisi, surat menyurat diawali dengan adanya surat masuk yang ditujukan kepada pimpinan. Selanjutnya, F. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi berfungsi sebagai alat pencatat dan pelacakan pengiriman surat. Fungsinya adalah untuk menjamin keselamatan dan efisiensi distribusi surat, baik internal maupun eksternal, serta memudahkan proses pencarian dan pelacakan surat yang telah dikirim. Selanjutnya, G. Buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda sendiri merupakan buku yang dipakai untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Petugas yang mencatat dengan menggunakan agenda tersebut disebut dengan agendaris. Setelah kita membahas materi A, mari kita ke materi B, yaitu prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perubahan konsep pembuatan dokumen dari manual ke digital melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, digitalisasi dokumen fisik. Kedua, penggunaan perangkat lunak. Ketiga, penyimpanan dan pengelolaan dokumen digital. Terakhir, penggunaan aplikasi atau perangkat lunak. Yang kedua, penyimpanan dokumen berbasis digital. Penyimpanan dokumen berbasis digital adalah data atau arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat, atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, penyimpanan dokumen mulai memanfaatkan teknologi dokumen guna mendukung terciptanya sistem kantor tanpa kertas. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya untuk menonton. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.